Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin bahagia dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan diluaskan rezeki serta dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan dan dimasukkan ke dalam surga, maka harus terus berbuat baik kepada kedua orang tua. Janganlah lupakan semuanya yang pernah diberikan oleh orang tua kita, karena semua kebaikan mereka tidak dapat dihitung dengan apapun juga. Apabila Anda ingin berhasil di dunia dan di akhirat, maka kerjakanlah beberapa pesan berikut ini. Berbicaralah kepada kedua orang tua Anda dengan sopan santun. Jangan pernah berkata kepada keduanya. Jangan pernah menghardik mereka, serta berkatalah kepadanya dengan ucapan yang baik. Taatilah selalu kedua orang tua Anda selama tidak dalam kemaksiatan, sebab tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Berlemah lembutlah kepada kedua orang tua Anda. Jangan pernah bermuka masam di hadapannya, dan jangan melototi mereka dengan marah. Jagalah nama baik, kehormatan, beserta harta benda orang tua. Janganlah mengambil sesuatu pun tanpa seizin mereka. Lakukanlah hal-hal yang bisa meringankan pekerjaan orang tua, walaupun ini tanpa diminta oleh mereka. Belikan keperluan mereka, dan bersungguh-sungguhlah dalam berbakti kepada mereka. Musyawarahkanlah segala urusanmu dengan orang tua, dan mintalah maaf kepada mereka jika terpaksa berselisih pendapat. Bersegeralah memenuhi panggilan orang tua dengan senang dan berseri-seri. Hormatilah sanak kerabat serta teman-teman orang tua saat masih hidup maupun setelah meninggal. Jangan pernah membantah orang tua, dan janganlah menyalahkan mereka. Jelaskanlah kebenaran dengan cara yang sopan lagi santun. Janganlah pernah membantah perintah mereka, dan jangan meninggikan suara Anda di hadapan mereka. Dengarkanlah ucapan mereka, bersikap santun, dan hormatilah mereka. Bangkitlah jika orang tua menemui Anda. Salamilah dan sambutlah mereka dengan sebaik-baiknya. Bantu ibu di rumah, dan jangan terlambat membantu pekerjaan ayah. Jangan meninggalkan orang tua jika mereka belum mengizinkan, meskipun untuk urusan yang penting. Jika terpaksa harus pergi, maka mintalah maaf kepada mereka dan jagalah hubungan dengan mereka. Janganlah masuk ke kediaman atau kamar orang tua sebelum mendapatkan izin dari keduanya, terutama di waktu istirahat dan di waktu tidur. Jangan makan sebelum orang tua makan, dan jangan mencela mereka jika berbuat sesuatu yang tidak Anda sukai. Jangan mengutamakan istri dan anak-anak Anda atas orang tua. Selalu meminta restu serta ridho kepada mereka sebelum mengerjakan sesuatu, karena ridho Allah terletak pada ridho orang tua, dan murka Allah terletak pada kemurkaan mereka. Jangan duduk di tempat yang lebih tinggi dari tempat kedua orang tua, dan janganlah bersikap congkak, sombong di hadapan mereka. Jangan bersikap sombong kepada orang tua meski Anda seorang pejabat tinggi. Jangan ingkari kebaikan mereka, dan jangan menyakiti perasaan mereka. Jangan bersikap kikir, bakhil, pelit kepada orang tua. Jangan sampai mereka mengemis kepada Anda, sebab itu kehinaan juga bagi Anda, dan Anda akan memperoleh balasan dari anak-anak Anda kelak. Sungguh, apa saja yang Anda perbuat sekarang, maka Anda akan mendapatkan balasannya di dunia dan di akhirat. Seringlah mengunjungi orang tua dan berilah hadiah kepada mereka. Sampaikan rasa terima kasih Anda atas didikan serta jerih payah mereka. Lihat dan ambillah pelajaran dari anak-anak Anda, yaitu beratnya mendidik mereka. Orang yang paling berhak mendapatkan penghormatan dari Anda adalah ibu, baru selanjutnya adalah ayah. Ketahuilah, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Janganlah menyakiti orang tua,
dan membuat orang tua marah, yang dengan itu akan menjadikan diri Anda sengsara di dunia dan di akhirat. Dan kelak anak-anak Anda pun akan memperlakukan Anda sebagaimana Anda memperlakukan kedua orang tua Anda. Apabila Anda hendak meminta sesuatu kepada orang tua, maka bersikaplah dengan lemah lembut, serta jangan lupa untuk berterima kasih kepada mereka. Maafkanlah dan berlapang dadalah jika permintaan Anda belum bisa mereka penuhi. Jangan terlalu banyak meminta sesuatu yang hal itu bisa merepotkan dan mengganggu mereka. Apabila Anda mampu, maka bekerjalah dan bantulah orang tua Anda. Orang tua memiliki hak atas Anda, memiliki hak yang wajib Anda laksanakan, dan istri Anda juga memiliki hak atas Anda, maka tunaikanlah masing-masing hak mereka. Jika ada perselisihan, selesaikanlah segera dengan solusi yang terbaik. Jika orang tua dan istri Anda berselisih, maka bertindaklah bijaksana. Berilah masing-masing hadiah istimewa dan damaikanlah kedua belah pihak. Kalau terjadi perselisihan tentang urusan perkawinan atau perceraian, maka selesaikanlah ia menurut hukum Islam, karena itu adalah sebaik-baik hukum. Doa orang tua itu, baik ataupun buruk, itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berhati-hatilah terhadap doa mereka untuk keburukan. Bersikap sopan santunlah kepada orang tuanya orang lain. Jangan mencaci mereka. Khawatirnya mereka akan mencaci orang tua Anda. Nabi SAW bersabda, "Minal kabair syatmur rajuli walidayhi." Di antara dosa besar adalah cacian seorang anak kepada kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa hal yastimur rajulu walidayhi?" Bagaimana mungkin seseorang mencaci kedua orang tuanya? Nabi SAW bersabda, "Na'am, yasubbu abar rajul fayasubbu abah wa yasubbu ummah fayasubba ummah." Benar, itu bisa terjadi, yaitu dia mencaci, mencela ayah orang lain, maka orang lain itu akan mencaci ayahnya. Apabila ia mencaci ibu orang lain, maka orang itu akan mencaci ibunya sendiri. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadis nomor 5973, dan juga Imam Muslim nomor 90. Dan ini adalah lafadznya Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Kunjungilah kedua orang tua Anda selama mereka masih hidup, dan ziarahlah kepada kubur mereka setelah mereka wafat. Bersedekahlah atas nama mereka, serta berdoalah untuk kebaikan mereka. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Rabbku, ampunilah aku dan juga kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku ketika kecil. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta berbakti kepada kedua orang tua. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan salat. Ya Rabb kami, perkenankanlah doa kami. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Rabbku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebaikan
yang engkau ridai, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada engkau, dan sungguh aku termasuk orang-orang muslim. Mudah-mudahan pembacaan buku ini bermanfaat bagi penulis, keluarga, para pembaca, dan kaum muslimin. Semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dan para pengikut beliau yang baik sampai hari kiamat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.